Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah ta'ala berikan kepada masing-masing kita, sehingga pada saat ini kita masih dipertemukan duduk bersama untuk membekali masing-masing kita ilmu yang bermanfaat dan merupakan satu kebaikan, satu keutamaan yang menjadi sebab kuat kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ta'ala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah ta'ala berikan pemahaman lebih perihal keislamannya. Artinya adalah ketika seorang menghendaki, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah ta'ala berikan dia kemudahan untuk bisa memahami mengilmui perihal keislamannya, memahami, mengilmui dan mengamalkan perihal keislamannya. Semakin dia memahami, semakin dia mengamalkan, maka semakin dia mendapatkan kedekatan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, semakin seorang itu menjauh, berpaling dan mengabaikan, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan kerendahan, kehinaan serendah-rendahnya. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas pada kesempatan yang berkah ini satu pembahasan, yaitu fikih praktis. Apa? Fikih praktis yang tentunya kita akan mengkaji, memahami lebih lanjut pembahasan seputar fikih yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, adalah fikih praktis sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis yang sahih. Sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis yang sahih. Artinya kita akan mengkaji, membahas
fikih secara mendalam, membahas mengkaji fikih secara mendalam. Hanya saja yang kita pahami adalah pemahaman yang sifatnya praktis. Apa praktis itu? Singkat. Praktis itu adalah ya benar sederhana. Ya, yang tentunya kita akan berafiliasi, berpatokan, berpijakan pada dalil-dalil yang ada, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Dan kita tidak berafiliasi pada suatu madhab tertentu. Bukan kemudian tidak bermadhab, tidak, tetapi kita akan berusaha untuk mendekatkan pendapat dari suatu madhab yang ada sesuai dengan dalil yang valid, yang benar, yang tentunya ya dengan kita kembali merujuk pada dalil yang valid, maka amalan kita bisa dipertanggungjawabkan. Demikian kita membahas mengkaji fikih praktis, ya fikih praktis. Dan kalau kita berbicara fikih, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan nantinya mendapati banyak permasalahan fikih, banyak pembahasan perihal permasalahan apa fikih. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita mesti tahu dulu apa itu definisi fikih. Ya, pernah dengar kata fikih sebelumnya? Pernah. Ya, pernah mendengar kata fikih sebelumnya. Hanya saja ketika ditanya apa itu fikih, maka jawaban yang terbesit dalam benak seorang adalah Allahu a'lam. Iya, biasanya demikian. Fikih ya, fikih pokoknya. Ya, jadi fikih itu adalah suatu bidang ilmu, tentang hukum-hukum syar'i, tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang tentunya diambil dari dalil-dalil yang sifatnya rinci, dalil-dalil yang sifatnya rinci. Ada yang bisa mengulangi? Mas, bisa mengulangi belakang pojok? Iya. Bisa nggak? Iya, silakan diulangi dalam hati, tidak apa-apa. Dalam hati. Iya. Bisa mengulangi? Iya, tidak apa-apa. Iya. Bisa diperhatikan sini ya, fokus ya. Jadi yang namanya fikih itu adalah suatu bidang ilmu tentang hukum syariat. Jadi kalau kita berbicara fikih, maka fikih itu adalah sebutan suatu bidang ilmu, suatu bidang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Ya, pernah dengar kata syariat? Nah, pernah barusan atau sebelum pernah dengar? Ya, apa itu syariat? Nah, kalau diam semua katanya pernah. Apa itu syariat? aturan. Syariat itu aturan atau ajaran, ya. Ya, syariat yang sifatnya amaliyah, yang sifatnya adalah apa? Perbuatan, yang sifatnya amaliyah. Maksud perbuatan di sini bukanlah keyakinan. Keyakinan letaknya di mana? Keyakinan letaknya di mana? Di hati.
Jadi ada sifatnya keyakinan, ada yang sifatnya amaliyah. Ya kalau amaliyah ini itu adalah amaliyah adalah amalan anggota tubuh. Entah itu adalah amalan lisan dan juga amalan anggota tubuh lainnya. Di suatu bidang ilmu yang membahas mengkaji perihal hukum syariat yang sifatnya amaliyah, bukan keyakinan, yang diambil bersumber dari dalil-dalil yang sifatnya khusus, sifatnya apa? Rinci, bukan bersifat global, global. Kemudian kalau ditanya sumber pijakan, sumber fikih, apa arti sumber itu? Sumber asal. Sumber itu ya sumber asli KBBI. Sumber pijakan dari ilmu fikih itu adalah tentunya kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua kepada hadis yang sahih. Jadi hadis pun hadis yang sifatnya sahih, karena ada hadis yang lemah. Hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sandaran pijakan untuk beramal. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Pernah dengar kata ijma? Nah, gimana nih? Pernah dengar kata ijma? nah. Ya, ijma itu apa? Kesepakatan ulama. Iya, ulama. Kesepakatan ulama. Siapa yang dimaksudkan ulama di sini? Beliau. MUI pusat, MUI cabang, atau ulama organisasi tertentu yang berwarna biru, hijau, merah, kuning, ya, orange. Enggak ada, itu platform lain ya. PP. Ya. Siapa yang dimaksudkan ulama di sini adalah, ada yang tahu? Belum, tak kasih bocoran lagi itu. Depannya S, belakangnya T. Sahabat. Iya, jelas ya. Yang dimaksudkan ijma di sini adalah ijma sahabat. Jelas ya, ijma sahabat. Kemudian yang keempat adalah kias. Ya, kias itu menganalogikan sesuatu dengan semisalnya, dengan sebab yang sama, itu namanya kias. Ya, kias, memisalkan, mengkiaskan. Ya, jadi sumber fikih. Artinya kalau kita berbicara fikih, ya mesti ada pijakannya. Entah itu dari Al-Quran, entah itu dari hadis, entah itu adalah dari kesepakatan ulama atau kesepakatan sahabat. Yang terakhir adalah mengkiaskan, memisalkan. Contohnya apa? Memisalkan rokok dengan yang namanya minuman keras. Sama enggak? Sama enggak? Dari mana? Kamu bilang sama tuh kok iya. Sama enggak rokok dengan minuman keras? Beda, yang satu cair, yang satu padat. Katek. Iya. Bukan dari fisiknya, tapi ditinjau dari Mudaratnya. sisi dampak bahaya negatifnya. Demikian, itu yang dilihat dari apa? Rokok. Apakah rokok memberikan manfaat? Ya. Iya,
Tidak, karena kamu tidak merokok. Tidak merokok dalam ruangan ini. Ya, rokok memberikan manfaat, tetapi dampak bahaya yang ditimbulkan dari rokok jauh lebih besar. Dampak keburukannya itu jauh lebih besar. Jadi maka rokok dikiaskan, dimisalkan kan gitu, seperti minuman keras. Minuman keras memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Hangat. Hangat. Hangat, ada teh hangat. Oh, ada teh hangat. Di sini adanya air biasa. Iya. Apa manfaat dari Homer? Maaf. Enak. La ilaha illallah. Saya berarti. Ya, lebih enak lenyemnya di depan. Iya. Jadi manfaat dari alkohol tentunya apa? Jauh lebih menguntungkan untuk diperjualbelikan. Karena kebanyakan orang itu adalah sifatnya fasik. Kan gitu, apa fasik itu kan dosa, perputaran uangnya cepat kan gitu. Jadi juga ada banyak sisi manfaat, tapi dampak bahaya keburukannya itu jauh lebih besar. Dikatakan yang namanya minuman keras adalah fawahish, jadi induknya segala kejahatan. Kalau kita perhatikan semua orang yang akan bertindak kejahatan, keburukan, maka bermula dari minuman keras. Dan minuman keras itu bermula dari mereka yang merokok. Rokok itu mengarahnya nanti ke sana, ke minuman keras. Ya, kenapa? Karena para perokok telah apa? Mengakumulasikan dosa-dosanya, sehingga apa? Dia akan merasakan kemudahan untuk bisa apa? Melakukan kejahatan yang lebih besar, keburukan yang lebih besar, mengarah kepada minuman keras. Dan minuman keras jadi pintu keburukan yang lain. Jadi di antara contohnya demikian. Ya, ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada istilah kias. Kias itu memisalkan. Misalkan. Ya. Dan kita akan memahami syariat ini secara perlahan gitu, dengan memahami pembahasan fikih. Dan yang pertama kali dibahas, yang pertama kali untuk dikaji itu adalah pembahasan terkait bersuci. Apa? Bersuci atau istilah yang lain adalah taharah. Apa? Taharah. Ya, kita akan memahami lebih lanjut kaitannya dengan apa? Taharah ini. Ya, bersuci. Artinya kalau kita membahas fikih, maka yang akan dikedepankan adalah pembahasan masalah sholat. Masalah apa? Sholat. Ya. Karena apa? Rukun Islam ada 5. Ada berapa rukun Islam? 5 apa 6? 5 atau 7? Kalau ada revisi. Rukun Islam ada 5. Ada 5. Bedanya rukun Islam dengan rukun iman apa? Bedanya apa rukun iman dengan rukun Islam? Bagus. Ya, rukun iman dan rukun Islam bedanya yang satu iman, yang satu Islam. Kemudian yang kedua, jangan mundurkan pandangan. Ya, berarti ya kita bikin majelis ini ya yang sifatnya apa? Aktif ya, tidak pasif. Jadi yang namanya rukun iman dan rukun Islam itu memiliki
beda yang signifikan. Kalau kita berbicara rukun Islam, maka ada berapa mas? Mas, rukun Islam 5. ada berapa rukun Islam? Jenengan ada 5. 1 syahadat diapakan? Dipelototin. Syahadat bagus ya. Syahadat diucapkan. Jadi yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berpuasa, yang keempat menunaikan zakat, yang kelima haji. Ini semua kelimanya nampak enggak? Nampak. Jadi kita bisa mengerucutkan kalau kita berbicara rukun Islam itu adalah amalan yang sifatnya lahiriah. Apa? Lahiriah. Ya, sifatnya zahir, lahiriah, nampak. Bahasa Inggrisnya ketox. Apa? Ketok. Ya, ketok. Nampak kan gitu. Kalau rukun iman ada 6. Keenamnya tidak ada yang nampak. Ada apa? Yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Keenam-enamnya nampak enggak? Enggak nampak. Karena yang namanya iman itu adalah amaliyah batin. Apa? Amaliyah batin. Batin itu artinya letaknya di mana? Hati. Di dalam. Dalam mana? Hati. Dalam hati. Jelas ya, dalam hati. Jadi yang kita bahas ini adalah pembahasan tentang sesuatu yang nampak. Sesuatu yang apa? Nampak. Dimulai dari apa? Skala prioritas. Ya, skala prioritas. Ketika Jibril alaihissalam pada suatu hari datang mendatangi Nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ja'a rajulun bayadu syadidu thiyab. Datang salah seorang yang bajunya sangat kinclong, sangat putih. Bajunya sangat putih, syadidu sawadis sya'ar, rambutnya klimis, gitu. La ya'rifuhu ahadun minna, salah seorang di antara kita tidak mengenalinya. Artinya dikatakan datang salah seorang yang tidak kita kenal. Tentunya kalau dikatakan salah seorang yang tidak kita kenal, itu artinya bukan warga Madinah, bukan warga yang tinggal di pemukiman bersama Nabi. Tapi anehnya orang ini apa? Bukanlah orang yang jauh. Karena apa? Perawi hadis dari sahabat yang bernama Umar mengatakan, wala ya'rifuhu ahadun minna, salah seorang di antara kita tidak mengenalinya. Nah, gitu. Dan dikatakan dalam hadis tersebut bagaimana? La yura alaihi atharus safar. Orang ini aneh. Anehnya apa? Dia bukanlah orang yang dekat tinggal di antara kita, tapi juga orang ini bukanlah orang yang nampak kalau dia musafir, orang yang berpergian jauh. Orang itu kalau berpergian jauh biasanya apa? Nampak apa? Kucel. Letih, lesu. Nampak letih, nampak lelah. Apalagi kalau dulu kan gitu. Yang namanya berpergian jauh itu mesti berjalan kaki atau mengendarai motor, kuda, mengendarai tunggangan, entah itu unta, kuda atau keledai yang tentunya mesti melewati memotong gurun penuh dengan debu kan gitu.
nampak sekali. Ya, nampak sekali apa? Nampak sekali bekas kalau dia itu adalah orang yang datang dari jauh. Tapi ya, ini katakan la ya'rifuhu ahadun minna wa la yura alaihi atharus safar. Orang ini enggak nampak sama sekali wajahnya kalau dia dari jauh. Tapi juga aneh. Anehnya apa? Tidak seorang pun dari kami mengenalinya. Bahkan dikatakan apa? Datang dengan perawakan yang apa? Sangat apa? Rapi. Rambutnya klimis, kan gitu. Bajunya sangat putih. Sampai dikatakan dia itu masuk ke majelis, duduk di hadapan Nabi bersimpuh. Apa bersimpuh itu? Apa bersimpuh? Iya, bagus. Bersimpuh adalah bersimpuh. Bersimpuh artinya duduk, kan gitu. Duduk bersimpuh berhadapan dengan Nabi. Kemudian menanyakan. Lah di antara yang ditanyakan adalah atadri mal Islam. Tahukah kamu? Jangan dibayangkan. Orang tersebut jangan dibayangkan. Kalau dibayangkan nanti kamu ngantuk itu. Iya. Iya. Datang yang di antara yang ditanyakan apa? Adalah kamu tahu enggak yang namanya Islam? Kemudian Nabi mengatakan al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kalau kamu ingin tahu Islam, maka yang pertama kali adalah kamu berikrar, mengucapkan, melafadzkan 2 kalimat syahadat, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhannya siapa? Kita semua. Iya. Benar atau tidak ada Tuhan selain Allah? Benar menurut versi kamu dan teman-teman. Yang benar itu adalah tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Jelas ya? Jadi kalau kita ditanya apa arti la ilaha illallah, harus tahu pakai songkok la ilaha illallah, tidak tahu artinya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya apa? Ayo suaranya mana kok mejen semuanya? Ya. Tidak tahu. Ya. Tidak ada Tuhan yang benar. Yang benar ada label benar itu. Artinya ada Tuhan yang salah. Ada nggak Tuhan yang salah? Coba kamu sebutkan. Ya, ada nggak Tuhan yang salah? Jawabnya tidak ada Tuhan yang salah. Tidak. Semua pemahaman itu sama. Kalau gitu, kenapa kok kemudian milih Islam? Ayo tak ajak diskusi, lemas malahan. Kayaknya kamu harus berdiri. Ya. Jawabnya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Artinya ada Tuhan yang salah. Ada yang nyembah Yesus. Oh Yesus? Bisa bernomor. Bukan Nakmen. Bukan, kamu tahu dari mana? Ya, ada yang nyembah Yesus, ada yang nyembah Buddha, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah bintang, ada yang nyembah tikus. Ada nggak? Belum. Barusan saya ngomong kan kamu itu ya fokus, nggak bercanda. Pernah dengar nyembah tikus? Barusan. Ada sekte dalam Hindu. Ada nyembah tikus, nyembah sapi, yang belum ada nyembah kambing itu. Iya, ada.
nyembah sapi. Ada enggak? Ada. Ada sebagian kaum Nabi Musa nyembah al-ijl. Al-ijl itu apa? Anak sapi. Ada yang banyak sesembahan selain Allah Ta'ala. Ada enggak? Ada enggak Tuhan selain Allah Ta'ala? Tidak ada. Nah, kok tidak ada? Kalau kamu jawab tidak ada sesembahan selain Allah, itu artinya kamu menafikan Al-Quran. Kalau kamu ditanya, ada enggak sesembahan selain Allah? Ada, berarti kamu syirik. Kok malah nekak. Bagus. Tak ajak mikir nih. Ada enggak Tuhan selain Allah? Tidak ada. Tidak ada, berarti kamu mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan ada sesembahan selain Allah. Kamu ditanya, ada enggak Tuhan atau sesembahan selain Allah? Jawabnya ada, syirik kamu. Iya, jawabnya ya bukan ada, tidak ada. Ya, kita katakan kalau ditanya ada enggak sesembahan selain Allah Ta'ala, jawabnya ada. Akan tetapi sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil, yang salah. Jelas ya? Jelas ya? Jelas Pak? Wis, jelas ya? Awas keliru. Iya. Ojo lali. Ya enggak boleh ya. Makanya minum jamu ojo lali ya. Jelas ya. Jadi kalau ditanya la ilaha illallah, itu adalah artinya tidak ada Tuhan yang benar. Artinya selain Allah Ta'ala itu kita pastikan Tuhan yang keliru, Tuhan yang salah, Tuhan yang batil. Inilah yang kemudian Nabi kita Muhammad SAW dibuli, dikucilkan, di apa? Bahkan diintimidasi, dikejar-kejar, diusir, dan itu bahkan terancam dibunuh. Terus gara-gara apa? La ilaha illallah. Jelas ya? Dengan kita mengucapkan la ilaha illallah itu artinya kita berikrar kalau sesembahan Tuhan yang benar itu satu. Kayaknya kamu kurang vitamin. Ya enggak, bagus. Ya, Tuhan yang kurang kopi ya. Iya, bagus ya. Ya, ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, la ilaha illallah itu kita berikrar bahwasanya Tuhan yang benar itu satu, adalah Allah. Adapun selain Allah taala adalah Tuhan yang berlabel keliru, salah. Kan gitu. Dan kita juga menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah, nah disinilah poin yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah apa? Mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Makanya pembahasan fikih itu dimulai dari pembahasan sholat. Kenapa? Karena Nabi ketika ditanya Jibril alaihi salam yang datang menyerupai berperawakan manusia tersebut menanyakan tentang Islam, Nabi mengatakan satu urutan itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, menunaikan ibadah haji. Dan ini benar sebagaimana statement Jibril alaihi salam, sodakta, kamu benar. Sahabat Muhammad sama Muhammad orang ini datang tanya, dijawab kok malah membenarkan. Kalau membenarkan itu artinya dia punya maklumat enggak? Ya. Punya maklumat enggak? Punya maklumat. Karena dia membenarkan. Jadi pertanyaan di sini bukan pertanyaan untuk mencari jawaban. Ini pertanyaan yang ditujukan untuk memahamkan yang lain. Kita tahu dari mana redaksi hadis yang terakhir. Redaksi hadis yang terakhir itu menyatakan bagaimana?
Ya, atadri manis sa'il ya Umar. Ya, ketika itu di majelis tidak hanya ada satu orang. Di majelisnya Nabi, atau majelis banyak. Di antaranya adalah Umar. Cuma yang ngeh, apa yang ngeh itu? Yang paham. Ya dari Yang dalam keadaan sadar memperhatikan siapa? Umar. Yang lain tidak dalam keadaan sadar. Ada yang sibuk main HP. Oh bukan. Iya, enggak ada sahabat HP ya. Iya, enggak kan sini HP mencatat. Iya. Ya, mencatat catatan hutang. Iya. Enggak, aman. Di saat itu ada banyak sahabat yang benar-benar menyadari siapa? Umar yang ketika itu menyaksikan, mengamati dan memperhatikan itu laki-laki tersebut. Makanya yang meriwayatkan hadis ini siapa? Hanya Umar. Umar meriwayatkan, menyampaikan hadis ini. Lah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahunya dari mana? Dari redaksi hadis akhir itu bagaimana? Nabi Muhammad menanyakan kepada Umar, kenapa kepada Umar? Karena Umar yang terdekat dan Umar yang memperhatikan dan mendengarkan itu. Ya, ini pelajarannya apa? Tidak semua yang bermajlis tersebut dalam keadaan memperhatikan seutuhnya. Meskipun ketika itu yang ada yang memperhatikan. Lah, pelajarannya adalah Nabi mengatakan, kamu tahu enggak siapa yang bertanya ini wahai Umar? Maka Umar pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang ngerti, yang paling mudeng, yang paling mengerti siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi boleh tidak kalau kita ditanya sesuatu kemudian kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih boleh tidak? Boleh tidak? Kalau kita ditanya, Mas hukumnya ini apa? Kemudian kamu jawab nih, Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Boleh tidak? Boleh, karena tadi kan gitu. Sahabat Umar ditanya dan jawabnya sahabat Umar Allah dan Rasulnya menjawab apa? Allah dan Rasulnya lebih paham. Betul, gitu. Iya sepertinya. Dan itu salah. Dan itu salah. Iya. Dan itu salah. Yang benar bagaimana? Yang benar. Ketika Nabi hidup, maka kita bisa menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jelas. Tapi kalau Nabi setelah wafat, Nabi wafat enggak? wafat. Lah kata siapa kok wafat? Kamu ngaji di mana kok Nabi wafat? Nabi itu masih hidup. Karena sebagian majelis yang selawatan, Nabinya datang. Kemudian mereka berdiri semua. Ada berapa majelis di suatu wilayah tersebut dan Nabi muter-muter itu. Katanya. Percaya enggak kamu? Tidak percaya. Lu kok enggak percaya? Wah kamu kayaknya terkontaminasi suatu pemahaman yang kamu itu sesat di jalan yang benar. Ada yang memahami Nabi masih hidup? Ada. Pernah dengar majelis qiyam? Itu yang ketimbringan dulu. Majelis qiyam berselawat kemudian nyuruh satu majelis bangkit. Kenapa bangkit? Nabi hadir di majelis tersebut. Pernah dengar? Wah, kopi kamu kurang kental. Iya, mainnya kamu kurang jauh. Enggak. Ya, ada yang meyakini demikian. Nabi masih hidup, ada. Iya, ada yang meyakini dan saya tidak tahu dalilnya apa kok bisa meyakini demikian. Ya, ini namanya ngarang apa? Nabi itu sudah wafat. Sebagian kaum muslimin bikin majelis, berselawat, kemudian berdiri, meyakini apalagi ketika maulid Nabi datang. Ya, Nabinya kan pusing itu datang ke
Sukoharjo, yang Wonogiri juga ada ke Wonogiri, belum lagi Jakarta, belum lagi bukan cuma Indonesia, ada di negara yang lain. Ini kan tidak masuk akal. Di luar nurul. Iya. Ya, jelas ya. Demikian. Ya, tidak betul. Tidak benar. Jadi ketika Nabi wafat meninggal, maka jawabnya adalah Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Jelas. Karena Nabi sudah tidak ada. Kalau Nabi sudah tidak ada, berarti maklumat Nabi terputus atau tidak? Terputus atau tidak? Hah? Terputus. Ya terputus. Orang itu kalau mati, tahu nggak mati? Tahu. Tahu. Mau mati? Tahu nggak mati? Tahu. Apa betul kamu tahu? Kalau mati enggak? Apa itu mati? Tidak hidup. Tidak itu. Ketika nyawa melayang, Pak. Saya berusaha untuk meredam kesalahan. Bismillah. Mati itu artinya apa? Iya, mati itu seseorang dikatakan mati ketika apa? Arwahnya keluar Dari jasad. berpisah dari jasadnya, itu mati. Dengan yang namanya ruh arwah tadi berpisah keluar dari jasadnya, maka terputuslah segala sesuatu darinya. Jelas. Termasuk Nabi mati enggak? Mati. Allah Ta'ala mengatakan innaka mayyitun, sesungguhnya kamu bakal mati. Jelas. Dengan mati berarti terputus yang namanya wahyu, tidak lagi mengetahui. Demikian, makanya ketika Nabi mengatakan pada Umar, kamu tahu enggak siapa yang tanya ini? Jawabnya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ketika itu Nabi dalam keadaan hidup. Buktinya apa? Nabi kan tanya. Artinya itu kamu fokus. Ya, jelas ya. Ya, kemudian ketika Umar menyatakan Allah dan Rasul yang lebih mengetahui, maka Nabi menjelaskan maksud dari si penanya tadi. Maksudnya apa? Ya, Dzaka Jibril, yang tanya tadi Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum umura dinikum. Dia datang mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara perihal Islamnya kalian. Ya. Jadi si penanya bertanya tadi untuk mengajarkan, mengedukasi orang-orang selainnya. Demikian. Nah, dengan kaitannya dengan pembahasan fikih tadi, ya dimulai dari sholat. Kalau sholat selesai maka berpindah kepada zakat. Kalau zakat selesai berpindah kepada puasa. Puasa kalau selesai berpindah kepada menunaikan ibadah haji. Dan nanti nyambung lagi kepada fikih jual beli, fikih nikah, ya. Kalau kita berbicara fikih sholat maka kalau kita berbicara fikih sholat, maka yang akan dibahas itu adalah apa? Pendahuluannya. Pendahuluan dari ibadah sholat itu adalah syarat-syarat keabsahan sholat. Dan di antara syarat keabsahan sholat yang paling mendasar adalah bersuci. Apa? Bersuci. Kalau kita bilang bersuci itu adalah berwudu. Apa? Berwudu. Kalau kita berwudu, medianya apa? Air. Air apa es teh? Lengket. Ya, medianya adalah air. Jadi artinya kita mesti memastikan itu. Ya, apa hukum air sebagai media yang akan kita kenakan untuk bersuci. Demikian. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi tidak pada saat ini. Ya, saya kira sudah banyak maklumat yang saya sampaikan sehingga apa? Ya, kita saksikan di antara kita tidak lagi kuat menyangga kepalanya. Ya, karena maklumat tersebut telah masuk dengan baik di kepalanya sehingga menjadikan ya berbobot gitu. Ya, demikian. Ada pertanyaan?
Kita ngajiin jahit saja. Iya, nggak usah tegang. Boleh sambil nyamil kalau bawa camilan, kalau tidak bawa camilan ya jangan. Iya. Ada pertanyaan? Mau tanya. Kalau tanyanya sulit kena cas ya. Kan Nah, anu apa itu? kenapa kok anu? Sani. Iya. Kan biasanya di pinggir jalan itu kan untuk ada tempat cucian truk gitu lah. Nah, tapi kadang kala itu dipakai untuk Jalan nyuci mana ini? jalan raya. Iya. Ya makanya ada Iya. cucian. Kadang untuk nyuci truk dan lain-lain. Tapi suatu saat itu ada nyuci untuk nyuci B2, yaitu gimana? Saya maksudnya tahu. Itu. Jadi ada genangan air. Betul. Tapi memang itu cuci mobil umum di Oh, pinggir cuci jalan. mobil. Iya. Tapi saat dipakai untuk nyuci biasanya mobil, terus kombi dan lain-lain. Nah, suatu Iya, suatu saat ada truk ngangkut babi. nah itu dicuci di situ. Lah itu hukumnya apakah sudah akan hilang karena airnya ngalir? Karena udah ngalir ganti air lagi atau masih Iya, bagus. Ini meskipun kita belum masuk ke pembahasan lebih mendalam, pertanyaannya mendalam. Kena cas nih. Enggak. Iya, bagus. Artinya kita tahu yang namanya babi itu najis enggak? Yes. Iya, babi itu najis atau tidak? Najis. Iya. Kenapa kok najis? Kamu tahu dari mana babi najis? Sampai di Al-Quran. Iya, ada. Jangan marah lu kamu. Push up Ada, tapi saya nggak apa-apa. Iya, bagus. Iya, tertera dalam Al-Quran perihal keharamannya. Apa? Keharaman. Jadi sesuatu yang haram itu sudah barang pasti dan tentu najis. Makanya kalau kamu ditanya minuman keras najis atau tidak? Minuman keras najis. Minuman keras itu najis. Iya. Kalau minuman lembek, iya. Minuman keras najis. Babi najis. Iya. Jelas bisa dipahami ya. Segala sesuatu yang haram adalah sesuatu yang najis. Iya. Itu. Kemudian kaitannya tadi dengan tanya tentang apa? Cuci mobil, ya. Mencuci apa namanya barang yang terdampak najis itu kan gitu. Yeah. Barang yang terpapar itu terkena najis. Kita katakan ketika barang tersebut dicuci terkena najis, dicuci dan najisnya itu hilang dari barang tersebut, ya barangnya tidak najis. Lah tempatnya kan najis itu berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Artinya apa? Tempat tersebut tinggal dibersihkan saja dengan apa? Dengan air. Kita pastikan najis tersebut hilang. Meskipun baunya masih ada. Kalau baunya masih ada atau mungkin warnanya masih ada, maka tidak memiliki dampak. Contohnya apa? Ngompol di masjid. Siapa yang ngompol? seseorang. Iya pasti langsung seekor kambing. Ya artinya mungkin ada salah seorang jamaah atau mungkin apa ngompol di masjidnya terkena kencing, tinggal dibersihkan aja. Ya atau mungkin pakaian terkena kencing atau terkena kotoran misalnya, dibersihkan. Najisnya bisa kita pastikan hilang. Meskipun apa masih memiliki bekas warna dari kotoran, tidak ada masalah, yang penting najisnya hilang. Demikian bisa difahami. Kaidahnya itu adalah mata zalat ainun najasah faqad tahural mahal. Ketika najis tersebut bisa dipastikan hilang, maka
tempat yang terkena najis atau benda yang terkena najis tersebut sudah suci. Sudah suci, patokannya apa? Najis tersebut hilang. Demikian. Meskipun masih menyisakan apa? Bau dan warna. Demikian. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Itu sama kayak wudhu di toilet atau mandi gitu. Bagaimana? Wudhu di Toilet atau wudhu di toilet boleh atau tidak? Boleh. Di kran toilet. Gimana Pak? Maksudnya di kran toilet. Oh iya, bagus. diluruskan. Bapak ini Masya Allah. Ya, berhadiah nanti meja ya. Bisa dibawa pulang tapi tanpa sepengetahuan teman. Yang lain ngeri. Bagus Pak, bagus. Ya wudhu di kran toilet. Kalau wudhu di toilet, jawabnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Jawabnya enggak boleh kalau tidak ada kerannya. Kamu mau pakai apa? Jelas. Karena sebagian toilet tidak ada keran, pakai tisu. Jelas. Ya, jadi pertanyaan juga harus iya. Karena jawaban itu akan menyesuaikan dengan pertanyaan. Kalau toilet tersebut ada kerannya, ada airnya, nah kita lihat apakah air tersebut aman dari cipratan toilet ya. Ya. Ya, jadi kakus dengan ember ini biasanya sejajar, betul. Bahkan kakusnya di atas, embernya di bawah. Itu berbahaya enggak? Bahayanya apa? Iya. Banyak yang demikian. Sini juga. Enggak perlu kamu detailkan, saya tanya. Saya laporkan. Enggak aman. Jelas ya, banyak enggak? Ya, banyak. Ini enggak benar. Yang benar bagaimana? Mesti dijauhkan antara toilet kakus dengan kalau air tersebut bisa kita pastikan tidak terkena cipratan, ya kita bisa berwudu. Jelas ya. Tapi kalau bersebelahan, berdampingan, apalagi toilet kakus yang lebih tinggi ketimbang toiletnya, ya kamu jangan wudhu pakai itu. Wudhunya bagaimana? Langsung dari kran. Boleh enggak berwudhu langsung dari kran? Boleh. Tunggu dulu, airnya nyala enggak? Kamu ini Pertanyaannya boleh atau enggak, Ustaz? Kan dilihat kan gitu. Boleh kalau airnya nyala. Jelas ya demikian. Allahu ini biar tidak tegang saja. Iya. Jelas, sudah dipahami? Ya. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan. Iya. Yang putri mau tanya boleh, tidak mau tanya juga boleh. Gimana? Ya, tidak tetap. Ya sudah. Karena berhubung tidak ada, maka langkah baiknya kalau kita sudahi. Demikian, barakallahu fikum, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.